Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Reski Pratiwi Hasmar. Untuk ke depan, kita akan belajar di mata pelajaran sosiologi. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Oke, baik. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dimudahkan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, Ibu mulai ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai dampak-dampak ketimpangan sosial. Jadi kelanjutan dari materi tentang ketimpangan sosial. Jadi di mana ketimpangan sosial itu sendiri adalah realitas yang menggambarkan keberadaan masyarakat yang tidak seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi ada yang timpang, ada yang tidak seimbang. Nah, ini kemarin kita sudah bahas ya sama-sama tentang apa itu ketimpangan sosial, apa bentuk-bentuknya, dan apa faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial tersebut. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini, beberapa faktor penyebab ketimpangan sosial. Nah, itu karena kondisi demografis, di mana kondisi demografis itu bisa kita lihat jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk itu. Kemudian ada juga kondisi ekonomi masyarakat ya, yang menyebabkan ketimpangan sosial. Kemudian kondisi pendidikan, kesehatan, kemudian kemiskinan, ada juga kurangnya lapangan pekerjaan. Jadi ini beberapa faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial ya yang sebelumnya kita bahas. Jadi ada juga yang menyebabkan ketimpangan sosial juga itu dari stratifikasi sosial atau perbedaan status sosial dalam masyarakat. Jadi perbedaan status ini juga bisa menyebabkan ketimpangan sosial. Nah, sama halnya dengan letak geografis. Letak geografis kita, negara kita itu sebagai negara kepulauan juga itu menjadi salah satu penyebab ketimpangan sosial. Nah, kemudian sikap prejudis. Nah, sikap prejudis ini sikap prasangka ya. Nah, kemudian ada juga diskriminasi atau bisa kita bahasakan ketidakadilan. Jadi ini beberapa faktor penyebab ketimpangan sosial. Jadi ini hanya mengingatkan saja ya anak-anak tentang materi kita kemarin. Nah, sekarang kita akan fokus menjelaskan tentang dampak ketimpangan sosial. Jadi jelas ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat ini dari beberapa bentuk faktornya itu jelas ada akibat yang diberikan kepada masyarakat ya. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita setelah kita mengikuti kegiatan ini, anak-anakku sekalian dapat mengidentifikasi dampak-dampak ketimpangan sosial, akibat-akibat yang ditimbulkan ketimpangan sosial ini ya. Jadi itu
ketika anak-anakku melihat, oh yang ini yang salah satunya dampak yang dijelaskan ibu tadi, atau mungkin sebelumnya ada beberapa fenomena realitas sosial di luar sana, anak-anakku bisa tahu bilang, oh ya, ini salah satu dampak dari ketimpangan sosial tersebut. Oke. Jadi dampak-dampak ketimpangan sosial, ada dampak positif ketimpangan sosial. Nah, jadi ini ada dampak positifnya, terjadinya upaya memajukan daerah tertinggal. Nah, jadi salah satu bentuk ketimpangan sosial itu adalah ada ketimpangan sosial antara desa dengan kota. Kemudian ada ketimpangan antara wilayah satu dengan sub wilayah yang lainnya. Jadi ini dampak positif dari ketimpangan sosial ini, karena adanya ketimpangan ini, kemudian ada beberapa upaya untuk memajukan daerah pelosok, ya, daerah-daerah tertinggal. Nah, ini akan Ibu jelaskan sebentar. Kemudian meningkatkan usaha dan kerja keras. Jadi melihat adanya ketimpangan sosial itu bisa membuat masyarakat itu, individu ingin berusaha untuk meningkatkan usaha dan kerja keras mereka, ya. Ini dampak positif ketimpangan sosial. Kemudian ada juga dampak negatif dari ketimpangan sosial. Nah, dampak negatifnya itu sendiri terdiri dari kemiskinan, ya. Kemiskinan, kemudian yang kedua kriminalitas. Nah, kriminalitas, ada juga kemerosotan moral. Nah, ini biasanya berkaitan, ya. Kemudian pencemaran lingkungan alam. Nah, melemahnya jiwa wirausaha. Nah, kemudian yang terakhir pasar monopoli atau monopoli, ya. Jadi keenam dampak negatif dan 2 dampak positif tadi itu kita akan jelaskan satu persatu, ya. Oke, Ibu mulai dari dampak positif. Dampak positif ketimpangan sosial, ya. Yang pertama, terjadinya upaya memajukan daerah tertinggal. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa dari melihat adanya ketimpangan antara desa dan kota, perekonomian desa dengan kota, kehidupan antara desa dengan kota, daerah tertinggal dengan daerah yang aksesnya bagus. Nah, akhirnya ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun jalan, ya, untuk membangun akses untuk ke kota. Kemudahan-kemudahan ini bisa kita dapatkan dari adanya akses seperti ini, ya. Jadi ada buka isolasi desa terpencil, pembangunan jalan yang seperti ini, mengadakan, biasanya kan satu daerah itu terputus karena sungai, ya, sungai yang besar misalnya. Nah, itu diadakan yang namanya jembatan untuk menghubungkan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, biasanya yang daerah yang seperti ini itu ada ketimpangan di situ, ya. Ada ketimpangan di situ antara yang terisolasi dengan yang tidak terisolasi. Makanya dari dampak positif ketimpangan sosial ini akhirnya dibuka bagaimana caranya supaya aksesnya ada, ya. Akses untuk ke kotanya itu ada. Nah, sama halnya dengan ini. Jadi ini dari berita Sulsel, ya. Nah, pembangunan jalan. Nah, yang kedua meningkatkan usaha dan kerja keras, ya. Ini meningkatkan usaha dan kerja keras itu biasanya dikembalikan ke individu masing-masing, ya, masyarakatnya. Jadi kerja keras di sini diartikan sebagai karakter seseorang yang mendorong dirinya sendiri untuk melakukan pekerjaan yang menjadi tugasnya, ya. Nah, biasanya ada orang yang sikapnya itu pasrah, ya, pasrah terhadap keadaan. Tapi ada juga beberapa individu, beberapa orang itu yang ingin mengubah keadaan. Nah, dari melihat keadaan timpang yang terjadi di masyarakat, nah, itu untuk mengubah posisi atau status seseorang atau kondisi seseorang itu biasanya dengan usaha dan kerja keras. Nah, ini bisa terjadi di beberapa individu. Nah, ya. Kemudian kita ke dampak negatif ketimpangan sosial. Nah, dampak negatif ketimpangan sosial yang pertama itu kemiskinan,
ya. Kemiskinan. Jadi gara-gara ketimpangan ini terjadi adanya namanya kemiskinan. Nah, kondisi ekonomi ya. Kemiskinan itu kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Nah, itu biasanya terjadi karena terisolasi tadi, ya. Biasanya seperti itu. Jadi kemiskinan karena kemiskinan ini, karena kondisi ekonomi ini seperti di faktor tadi, kondisi ekonomi itu menjadi faktor penyebab utama terjadinya ketimpangan. Nah, dari ketimpangan itu sendiri juga mengakibatkan kemiskinan, ya. Jadi kondisi di mana masyarakat itu tidak mampu meningkatkan, mempertahankan dan mengembangkan kehidupan mereka yang lebih up lagi, yang lebih bagus lagi. Nah, jadi kemiskinan itu terjadi akibat ketimpangan taraf hidup dari masyarakat, di mana mereka tidak sanggup memanfaatkan tenaga mereka, baik mental atau fisik, untuk bagi pembangunan daerah mereka, ya. Nah, jadi karena kemiskinan ini, karena kondisi ekonomi ini, akhirnya beberapa individu, beberapa masyarakat tidak bisa ikut sumbangsinya itu, baik fisik maupun mental itu, untuk membangun daerah mereka, sehingga daerahnya bisa begitu-begitu saja, ya. Nah, ini seperti pada gambar berikut. Nah, dari kemiskinan kita ke kriminalitas. Nah, kriminalitas yang dimaksud di sini itu tindak kejahatan, ya. Jadi secara sosiologis, kriminalitas atau kejahatan itu bentuk perbuatan atau tingkah laku yang bisa merugikan korban, ya. Jadi kejahatan-kejahatan seperti mencuri, merampok, membunuh, itu biasanya itu dekat karena kondisi ekonominya, ya. Biasanya dituntut dari kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi. Nah, makanya dikatakan kemiskinan itu dekat dengan yang namanya kriminalitas. Nah, kufur itu dekat dengan yang namanya kafir. Oke, kriminalitas semakin merajalela pada saat masyarakat tidak menerima perlakuan adil dari setiap kebijakan pemerintah, ya. Seperti contohnya ada beberapa masyarakat yang tidak memenuhi standar untuk mendapatkan bantuan-bantuan, misalnya, ya. Tetapi ada beberapa masyarakat yang sebenarnya tidak butuh bantuan, malah mendapat bantuan. Sementara masyarakat yang sebenarnya butuh, terkendala administrasi, terkendala syarat, persyaratan, itu biasanya tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka dapatkan. Ini salah satunya, ya. Nah, jadi biasanya ada masyarakat yang merasa tidak adil, akhirnya bagaimana caranya supaya saya mendapatkan keadilan, ya. Kemudian sulitnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, ya. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa kemiskinan itu, kondisi ekonomi itu dekat sama yang namanya kejahatan, kriminalitas. Ada beberapa masyarakat yang pasrah, tetapi tetap berusaha bagaimana caranya. Istilahnya itu mereka menghalalkan segala cara, ya, menghalalkan segala cara bagaimana supaya kebutuhan saya terpenuhi atau kebutuhan keluarga mereka terpenuhi. Nah, ya, jadi ada beberapa yang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kemerosotan moral. Nah, kemerosotan moral di sini itu bisa juga dikatakan degradasi moral atau fenomena kemunduran akhlak. Nah, seperti yang tindakan kriminalitas tadi, gara-gara kemiskinan tadi, itu biasanya juga orang akhlaknya tidak sesuai, ya, karena kebutuhan itu. Nah, karena ketimpangan ini, ya. Nah, jadi kemerosotan moral itu fenomena terjadinya kemunduran akhlak atau budi pekerti seseorang maupun kelompok, ya. Dan biasanya itu terjadi karena adanya ketimpangan, ya. Jadi kemerosotan moral di tengah masyarakat seperti sikap individualisme dan materialistis. Nah, seperti kasus-kasus istilahnya
kasus-kasus korupsi, biasanya juga itu gara-gara gara-gara gaya hidup, ya. Sikap individualis, ketika melihat adanya orang-orang yang sebenarnya butuh, nah sementara karena gaya hidup kita, akhirnya sikap individualisme itu lebih cenderung lebih tinggi, ya. Nah, seperti ini sikap materialistis. Kemudian yang keempat adalah pencemaran lingkungan alam. Nah, pencemaran lingkungan alam ini selalu kita bahas, ya, mulai dari dampak negatif perubahan sosial, dampak negatif globalisasi. Nah, pencemaran lingkungan alam ini anak-anakku pasti sudah tahu yang seperti apa itu pencemaran lingkungan alam. Jadi bukan dilihat dari fisik saja, tapi atmosfer juga, udara juga. Nah, pencemaran lingkungan alam itu bisa dilihat dari polusi udara, polusi kimia, ya. Nah, itu Ibu pernah jelaskan kayaknya ini tentang pencemaran lingkungan. Jadi terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan sistem lingkungan, ekosistem lingkungan, ya. Nah, seperti ini. Jadi dalam satu tempat, dalam satu wilayah, ketika sudah padat penduduknya, itu otomatis dalam satu tempat itu juga sampah biasanya banyak, ya. Nah, jadi ini ada penjelasannya. Ketimpangan sosial secara tidak langsung dapat menimbulkan pencemaran lingkungan alam. Ya, hal tersebut karena adanya pemukiman kumuh, sanitasi buruk, dan padatnya kependudukan. Ya, seperti yang kita lihat. Jadi orang itu ketika terjadi ketimpangan sosial itu berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Nah, sehingga ketika masyarakat ingin meningkatkan taraf hidup mereka, itu mereka berbondong-bondong ke kota tanpa modal, tanpa persiapan. Nah, sampai di kota, itu biasanya mereka membangun tempat-tempat yang seperti ini, yang tidak sesuai standar, ya. Ini yang dikatakan pemukiman kumuh. Nah, kalau di Makassar kita bisa lihat di setiap yang kita lihat mungkin gedung-gedung, ya, tapi coba ke belakang itu pasti ada daerah-daerah yang seperti ini, wilayah tempat kumuh seperti ini. Dan itu mereka istilahnya, mereka itu hanya sekedar numpang saja sebenarnya, ya. Mereka orang-orang yang sebenarnya ingin mencari peningkatan kehidupan yang lebih baik, ya. Mereka datang ke kota mencari pekerjaan tanpa persiapan. Pada akhirnya karena mereka tidak tahu mau jual apa, jual keterampilan atau jasanya seperti apa, akhirnya seperti ini jadinya. Hanya bukan dikatakan sebagai perusak saja, ya, karena mereka sebenarnya juga namanya manusia, secara manusiawi mereka mencari yang di mana tempat, di mana posisi yang bagus untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, ya seperti ini, ya, contohnya dilihat dari gambar. Kemudian, nah selain itu kurangnya edukasi. Jadi kurangnya edukasi akibat ketimpangan sosial membuat perilaku membuang sampah di sembarang tempat itu banyak, ya. Jadi di sini di Makassar itu, ini Makassar, ya, sebenarnya di jalan apa ini? Nah, itu bisa kalian lihat di sini. Jadi sampah plastik. Jadi mereka karena kurangnya edukasi sehingga membuang sampahnya itu di sembarang tempat saja, ya. Jadi ketika padat penduduk yang seperti ini, otomatis sampah juga akan banyak, ya. Oke, itu mencemarkan lingkungan. Kemudian yang kelima, melemahnya jiwa wirausaha. Nah, seperti yang Ibu jelaskan, melemahnya jiwa wirausaha itu biasanya dikembalikan ke individunya masing-masing, ya. Jadi itu masyarakat kadang itu karena mereka keterbatasan memperoleh akses informasi itu kurang, ya. Kemudian sikap pasrah terhadap keadaan.
Biasanya itu orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang memang dari awal itu pendidikannya rendah, ya. Jadi mereka menganggap bahwa ketika saya sudah berada di posisi sekarang itu, oke, saya ada di posisi sekarang. Nah, biasanya juga itu dampaknya ke anak-anak mereka, keturunan mereka. Mereka menganggap bahwa pada akhirnya meskipun kalian sekolah tinggi-tinggi itu, kalian hanya akan merugikan kalian hanya akan merugikan orang tua. Biasanya dikembalikan lagi ke pekerjaannya, toh? Pada akhirnya akan kembali ke saya, pada akhirnya akan bertani juga. Nah, seperti itu. Padahal tidak seperti itu, ya. Jadi ada sikap pasrah terhadap keadaan. Jadi ada juga yang kekurangan modal akibat kondisi ekonomi ini, ya. Nah, apabila jiwa kewirausahaan melemah, maka pembangunan di suatu negara itu akan terganggu. Jadi tidak ada usaha, tidak ada keinginan untuk berwirausaha. Rata-rata orang hanya ingin jadi karyawan saja, tapi tidak membuat bagaimana caranya saya bikin peluang untuk bikin usaha sendiri atau membuka lapangan pekerjaan sendiri. Oke. Nah, seperti ini, ya. Jadi sikap pasrah terhadap keadaan. Nah, biasanya terjadi pada bulan Ramadan, fenomena pengemis musiman. Itu biasanya banyak terjadi, ya. Nah, kemudian lanjut yang keenam. Yang terakhir, monopoli, ya. Jadi monopoli ini dikatakan keadaan di mana suatu bisnis dikuasai oleh satu perusahaan atau pasar dan tidak memiliki pesaing. Nah, jadi bukan hanya dilihat dari perusahaan monopoli yang ada di Indonesia saja, ya, tapi ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mematikan usaha-usaha kecil masyarakat. Nah, sehingga yang seperti ini, apa istilahnya, banyak modalnya kemudian kurang untungnya, akhirnya melemahkan jiwa usahanya masyarakat, ya, karena menganggap bahwa kita sudah dikuasai sama yang namanya pasar-pasar yang lebih modern, ya. Nah, jadi ciri-ciri monopoli itu industri satu perusahaan, jadi hanya satu perusahaan, kemudian tidak memiliki barang pengganti yang mirip. Nah, jadi ada barangnya, barang pengganti yang mirip itu sulit untuk didapatkan, ya. Kemudian sulit bagi perusahaan lain untuk jadi pesaing karena sudah besar, ya, sudah besar. Kemudian dapat mempengaruhi penentuan harga dari barang ini, itu bisa mempengaruhi harga-harga pasar yang lain, barang-barang yang lain. Ya, kemudian promosi dalam bentuk iklan itu tidak terlalu dibutuhkan karena masyarakat itu memang butuh sama barang tersebut. Nah, contohnya, Ibu kasih contoh yang ada di Indonesia itu listrik, ya, PLN. Kemudian Pertamina. Ada kan beberapa yang masyarakat yang sudah membuat juga Pertaminanya mereka, Pertamini istilahnya, ya. Nah, itu salah satu usaha masyarakat juga. Tapi untuk menyaingi perusahaan besar seperti ini itu mereka sulit. Nah, dan masyarakat juga cenderung lebih memilih beli di yang resmi seperti ini daripada yang di pinggiran. Kemudian apalagi Bulog, kereta api, nah yang seperti ini, ya, PDAM. Itu perusahaan-perusahaan yang seperti ini yang yang memonopoli pasar di Indonesia. Jadi bukan hanya perusahaan-perusahaan ini saja, ya, tapi ada beberapa perusahaan-perusahaan lain yang mematikan usaha atau melemahkan, ya, bukan mematikan tapi biasa juga melemahkan usaha-usaha milik masyarakat kecil, ya. Jadi misalnya supermarket yang besar, masyarakat cenderung lebih suka belanja di yang resmi-resmi saja, yang besar. Nah, itu karena murah, kemudian kualitasnya juga terjaga. Nah, oke. Nah, jadi apa kaitannya antara kemiskinan,
kriminalitas, dan degradasi moral atau kemerosotan moral ya, yang dapat menimbulkan ketimpangan. Oke, jadi Ibu kembali lagi ya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah dampak negatif dan dampak positif dari ketimpangan sosial itu. Salah satunya adalah kemiskinan ya, kemiskinan, kriminalitas, dan kemerosotan moral. Nah, Ibu jelaskan ya. Oke, jadi ini ya yang ditanyakan, kemiskinan, kriminalitas, dengan kemerosotan moral. Kaitannya. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya tentang faktor penyebab ketimpangan sosial itu adalah faktor utamanya, faktor penyebab ketimpangan sosial itu penyebab utamanya adalah faktor kondisi ekonomi. Itu dianggap sebagai faktor utama, ya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Nah, karena dampaknya ini, ya. Jadi karena ketimpangan sosial, karena miskinnya seseorang, karena kondisi ekonominya kurang bagus, ya, ke bawah, golongan ke bawah, itu otomatis kesehatan, pendidikan, ya, kesehatan, pendidikan itu kurang bisa diakses, kurang bisa ditingkatkan ya. Nah, jadinya ini ya, kemiskinan. Ketika kita yang kita tahu itu bahwa pendidikan itu adalah salah satu social elevator ya. Salah satu kalau mau dapat status sosial tinggi yang bagus, kamu harus sekolah. Ketika kamu sekolah, kamu akan mendapatkan istilahnya pekerjaan yang layak ya. Jadi pekerjaan sekarang itu sesuai dengan keterampilan dan hasil dari sekolah yang kalian dapatkan ya, hasil dari sekolahnya ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak bisa dari faktor ekonomi itu, Ibu kasih begini saja, dari faktor ekonomi itu karena kita tidak bisa sekolah yang tinggi-tinggi, akhirnya ini yang terjadi. Jadi ini ya. Nah, ketika kemiskinan terjadi, orang biasanya dekat sama yang namanya kriminalitas ya, tindakan kejahatan. Sama dengan kemerosotan moral, akhlak yang menurun ya. Nah, jadi gara-gara si miskin ini, gara-gara kita tidak bisa gara-gara kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, kebutuhan hidup keluarga kita, akhirnya kita menghalalkan segala cara. Ini tindakan kriminalitas bisa terjadi. Nah, tindakan kriminalitas terjadi itu karena kurangnya akhlak ya. Oke, kenapa ketimpangan sosial itu terjadi dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengentaskan yang namanya ketimpangan sosial ya. Nah, jadi ada beberapa faktor penyebab ketimpangan sosial. Ya, salah satunya yang Ibu bilang tadi, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan. Nah, apalagi kondisi pendidikan ya, fasilitas, letak geografis. Nah, letak geografis Indonesia. Kemudian apalagi kondisi demografis. Demografis itu bisa kita lihat dari jumlah penduduk, persebaran penduduk sama komposisi penduduk. Nah, kalau nonton delaynya Ibu ya di hari Jumat kemarin itu dibahas bagaimana demografis itu mempengaruhi yang namanya ketimpangan, menjadi faktor penyebab ketimpangan ya. Nah, bagaimana komposisi penduduk mempengaruhi ketimpangan, bagaimana kondisi ekonomi mempengaruhi menyebabkan ketimpangan. Nah, Ibu sudah jelaskan juga tadi seperti apa kalau kondisi ekonomi, kemudian kalau letak geografis. Nah, salah satunya itu juga letak geografis yang menyebabkan yang namanya ketimpangan. Nah, sama halnya dengan sekarang ya. Jadi mungkin SMA Negeri 1 Selayar mungkin ada di kota ya, di Kota Benteng.
Jadi jaringan itu masih bagus. Nah, tapi kalau di Jampea misalnya, saya tidak tahu di SMA Pasik Masunggu Timur misalnya, saya tidak SMA berapa sekarang SMA SMA Pasik Masunggu, tapi ada beberapa pulau ya, pulau di Kepulauan Selayar lagi itu jelas belum tentu bisa seperti sekarang ini ya, belum tentu fasilitas pendidikan secara live streaming seperti sekarang itu bisa dinikmati. Nah, itu juga salah satu yang menyebabkan ketimpangan sosial ya. Jadi akses masyarakat untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik, mutu kualitas yang lebih baik. Nah, ya. Jadi itu salah satu, itu ada beberapa penyebabnya. Jadi kemudian apalagi pertanyaannya tadi? Upayanya. Nah, jadi khusus hari ini sebenarnya kita hanya membahas tentang dampak positifnya ya, pokoknya dampaknya saja ya, dampak positif dan dampak negatif. Tapi dari dampak positif kita bisa lihat bahwa dari ketimpangan sosial ini ada upaya memajukan daerah tertinggal. Jadi ada beberapa upaya pemerintah untuk meminimalisir yang namanya ketimpangan ya. Ketimpangan antara bagian daerah terpencil, daerah terisolasi yang tidak dapat akses yang bagus. Nah, bagaimana caranya? Itu dilihat dari bagaimana pemerintah membuka akses, membuka jalan seperti yang Ibu lihat, membuka isolasi daerah terpencil misalnya. Kemudian fasilitas kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan yang diperbaiki ya. Jadi ada beberapa bantuan-bantuan pemerintah misalnya bagaimana caranya supaya masyarakat bisa mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan ya. Kemudian ada juga tentang membantu masyarakat memberikan modal usaha ya, bantuan-bantuan sosial seperti itu. Dan ada beberapa juga untuk siswa supaya bisa memiliki pendidikan yang lebih bagus lagi, yang lebih baik, itu biasanya diberikan beasiswa. Itu juga salah satu upaya, beberapa upaya untuk meminimalisir yang namanya ketimpangan sosial. Oke, supaya ada upaya yang lebih maksimal untuk mencegah sama yang namanya ketimpangan sosial yang sudah terlanjur terjadi ya, kayak kemiskinan, tindak kejahatan. Nah, upaya-upaya yang seperti itu sudah sebenarnya dimaksimalkan sama pemerintah. Tapi sekali lagi ya, ada yang namanya kriminalitas, dan dampak dari ketimpangan sosial ini, yang kriminalitas ini itu bisa juga dilakukan bukan hanya masyarakat yang kecil. Nah, toh, apa yang jadi masalah sebenarnya di Indonesia ini adalah KKN ya. KKN. Ketika seseorang sudah berkuasa, yang kekuasaan seperti ini, salah satu penyebab ketimpangan sosial juga itu adalah status sosial, kehormatan ya, stratifikasi sosial. Nah, yang di atas semakin di atas ya, karena mereka mempertahankan atau malah berusaha meningkatkan status mereka ya. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan didengar sama pemerintah ya, sampai di telinga pemerintah supaya tahu seperti apa negara kita sekarang, seperti apa keadaan masyarakat kita sekarang, supaya yang namanya kemiskinan, kemerosotan moral, nah, pencemaran lingkungan dan semuanya ini hilang ya. Nah, kembali lagi ya. Jadi kemerosotan moral itu biasanya juga terjadi di sini ya. Mereka tidak mau turun. Jadi mereka bertahan di sini ya. Jadi kita yang di bawah sini kesulitan untuk naik. Karena posisi usaha kita itu ditahan oleh mereka ini. Nah, bentuk apa? Nepotisme ya. Bantuan yang seharusnya ke masyarakat ya, tapi dikorupsi ya, seperti itu.
Jadi ini yang sulit diubah, ya. Ini yang sulit diubah dan sampai sekarang Ibu juga masih kita ada istilahnya berdoa saja. Mudah-mudahan Indonesia besok pagi masih Indonesia namanya, ya. Oke. Jadi Ibu simpulkan saja ya. Ibu simpulkan. Jadi dampak positif dari ketimpangan sosial itu yang pertama terjadinya upaya memajukan daerah tertinggal. Jadi dari ketimpangan sosial ini sehingga ada upaya pemerintah untuk memajukan daerah-daerah di pelosok yang tidak punya akses, ya. Kemudian meningkatkan usaha dan kerja keras, kembali ke individu masing-masing, jangan hanya berpasrah, ya. Jadi ada beberapa masyarakat melihat dari ketimpangan ini akhirnya mereka berusaha keras untuk keluar dari yang namanya zona miskin misalnya, zona golongan bawah misalnya. Kemudian dampak negatif dari ketimpangan sosial itu ada beberapa. Yang pertama kemiskinan, ya, kemiskinan yang dijelaskan tadi, kondisi ekonominya, ya. Nah, kemudian kriminalitas, juga, kemudian kemerosotan moral. Ada juga pencemaran lingkungan alam, ini karena kepadatan penduduk, kemudian melemahnya jiwa wirausaha dan monopoli, ya, adanya pasar monopoli yang memonopoli segala usaha-usaha sehingga mengakibatkan usaha-usaha masyarakat itu lebih melemah, ya. Oke. Ibu akan bahas soal sebelum kita lanjut, ya. Ya. Jadi ada beberapa soal di sini. Ibu akan ke soal yang lebih lebih menjelaskan tentang seperti apa itu yang namanya kemiskinan yang bisa mengakibatkan kriminalitas. Oke, ini ya. Jadi ini ada satu berita. Ini berita baru. Jadi pria berinisial AL usia 43 tahun itu di kota Palopo, ya. Nah, ini berita saya ambil dari Detik Sulsel, Jumat 21 Oktober. Nah, ditangkap polisi karena mencuri di sebuah kios. Nah, kasus pencurian tersebut ini terjadi pada Jumat, ya, pukul 2.30. Saat itu AL menggasak 1 unit TV, 30 bungkus rokok, dan sejumlah uang tunai. Jadi ini, kalau dapat berita yang seperti ini anak-anak perhatikan kata kuncinya, ya. Nah, jadi ada di sini, rupanya pelaku nekat melakukan hal tersebut karena biaya berobat, ya, yang mengidap jantung bocor. Nah, biaya kesehatan untuk anaknya ternyata. Dari ilustrasi, nah langsung lihat yang seperti ini. Kalau misalnya dapat soal banyak, langsung lihat ilustrasi berita tersebut. Kita simpulkan peristiwa tersebut merupakan akibat dari ketimpangan sosial, ya. Akibat apa? Nah, yang pertama monopoli, yang kedua kemerosotan moral, sikap malas, sikap anarkis, nah, kriminalitas. Jadi jawabannya kriminalitas. Ya, terjadi tindakan kriminal karena butuhnya biaya, ya. Oke. Soal selanjutnya. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Sama, ya, pernyataan seperti ini. Kita lihat pernyataannya. Ada 5 pernyataan. Langsung baca deskripsinya, instruksi soalnya. Karakter monopoli ditunjukkan pada nomor, lihat karakter monopoli. Monopoli masih ingat, ya? Penguasaan pasar dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Oke. Kebebasan menentukan pilihan terbuka lebar, bukan. Sulit bagi pengusaha lain untuk memasuki pasar. Ini. Kemudian harga ditentukan oleh banyak dan sedikitnya permintaan. Nah, ini bagus ini. Nah, kemudian produk yang ditawarkan biasanya tidak memiliki saingan. Nah, jadi jawabannya 1, 3, dan 5. Nah, ya. Jadi begini caranya menjawab soal, ya, anak-anak.
ketika mendapat soal yang banyak. Baiklah anak-anakku, kita akhiri saja ya hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu punya kata cantik, kalimat cantik dari Bapak kita, Eyang kita B.J. Habibie, bahwa keberhasilan itu bukan milik mereka yang pintar, namun keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Jadi anak-anakku sekalian, jangan berpasrah diri, jangan kemudian jalan di tempat karena kondisi, ya, tapi berusaha keras bagaimana supaya bisa menjadi seseorang yang bisa mengubah status sosial kita. Oke, baiklah, demikian untuk hari ini. Saya Reski Pratiwi Hasmar pamit diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.